Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga sehat selalu sekeluarga. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mas Harun di Jawa Timur, di Nganjuk. Nah, Mas Harun ini menceritakan tentang satu kejadian horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2008. Jadi pada saat itu Mas Harun baru menikah dengan istrinya. Tentu saja itu namanya Mbak Lucy, Mbak Luciana, cuman biasa dipanggil itu Mbak Lucy. Nah, ini di awal pernikahan. Nah, Mbak Lucy sendiri itu kan asli orang kok lupa ya. Wis pokoknya daerah Jawa Timur sana lah. Asli orang Kediri atau orang mana gitu. Pokoknya orang Jawa Timur. Di situ beda kota sama Mas Harun. Nah, setelah menikah kurang lebih sekitar 1 bulan, mereka berdua itu kepengin yang namanya bulan madu atau apa ya. Dan pengennya bulan madunya itu ya gak yang mewah-mewah, tinggal di hotel atau apa tempat wisata tertentu enggak. Melainkan apa? Mbak Lucy itu kepengin main ke kampung halamannya, ke daerah Kediri di situ. Misalkan daerah Kediri ini lupa Kediri, Bondowoso, Situbondo atau mana gitu. Pokoknya di antara situlah. Nah, ini Mas Harun pun ya kebetulan karena permintaan istrinya tuh tidak memberatkan. Jadi tidak perlu sewa hotel, bayar hotel atau bayar penginapan dan sebagainya gitu ya. Dan akhirnya apa? Mereka itu berdua berangkat ke sana, ke tempat tersebut. Katakanlah itu tadilah di Kediri misalkan ya. Nah, di situ Mbak Lucy itu punya alasan kenapa aku pengen main ke sana. Karena sewaktu nikahan, Mbak Lucy dibawa ke tempatnya si Mas Harun itu neneknya kan nggak ikut. Jadi saat di rumah pun, karena neneknya itu kondisinya memang sudah sakit, jadi hanya berbaring, bisa duduk begini dan sebagainya. Akhirnya kan susah untuk takutnya tuh nenek nanti kenapa-kenapa, nanti jadi merepotkan dan sebagainya. Nah, ya tentu saja neneknya itu sedih gitu ya. Aku tuh pengen lihat cucuku itu menikah, tapi ya nenek tuh begini, jadi ndak bisa ngelihat langsung gitu ya. Dan akhirnya apa? Ya salah satu hal yang diinginin Mbak Lucy itu adalah aku ini pengen bawa Mas Harun ke sana. Aku tuh pengen bawa Mas Harun ketemu sama nenekku. Soalnya mungkin ya nenek saat di kampungnya Mbak Lucy pun nggak melihat karena tinggal di rumah doang gitu ya. Jadi belum pernah ketemu sama pengantin laki-lakinya kecuali dulu saat sebelum menikah gitu ya, saat ya dikenalin lah begitu, izin mau nikahin cucunya dan sebagainya. Kecuali itu. Nah, setelah menikah Mbak Lucy kan kepengin, Mbah ini Mas Harun suamiku yang dulu pernah kesini gitu ya, pengen dikenalin seperti itu. Akhirnya ya ngebet itu tadi, aku tuh pengen ke Kediri, pengen ke tempat nenek kata si Mbak Lucy. Dan akhirnya sudah berangkatlah mereka ke sana. Gak ada firasat apapun. Nah, begitu singkat cerita sampai di rumah neneknya Mbak Lucy. Begitu sampai di sana, pertama mampir dulu ke rumah utama gitu ya. Setelah minta izin dan sebagainya, aku mau ke tempat nenek. Akhirnya kesanalah ke rumah neneknya tersebut. Mungkin jaraknya jauh kali ya dari rumahnya Mbak Lucy yang asli itu. Nah, kesana disambutlah sama nenek, sama ada buliknya Mbak Lucy di situ yang ngerawatin nenek. Ya seneng banget tentu saja. Wah, pengantin anyar katanya, pengantin baru. Mau datang ke sini kata buliknya begitu ya. Wah, seneng banget. Tapi bulik itu belum masak apa-apa. Bingung gitu kedatangan tamu dari jauh. Alah, bulik ndak usah gitu ya. Aku ke sini juga ya pertama cuman ya mau ketemu sama bule, ketemu sama Simbah katanya begitu. Oh iya, Simbah ada di dalam. Ayo mari masuk. Langsung disambut sama buliknya. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin sebentar di awal-awal gitu ya, mumpung ceritanya tuh belum seru-serunya.
Mau dagangan sebentar, bawang gorengnya wiji, bawang goreng renyah digoreng sendiri tanpa campuran apapun, tanpa tepung, tanpa micin, tanpa singkong, tanpa yang lain-lain lah begitu. Bener-bener bawang murni renyah, minyaknya pun sedikit karena kita spin gitu ya. Untuk kawan-kawan kemarin yang sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Dan untuk kawan-kawan mungkin yang belum sempat memesan, itu bisa didapatkan di bawah ini ya, di di Shopee ataupun di TikTok, Tokopedia itu juga ada, udah kita buka lagi di sana. Monggo kawan-kawan yang berminat langsung aja. Untuk yang kemarin sudah pesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan mungkin yang belum sempat memesan, ya ditunggu pesanannya. Dan untuk kawan-kawan yang sudah join jadi mitranya Nyai Wiji juga, terima kasih banyak. Ya, kita belajar bersama, kita bekerja bersama, semoga kita nanti bisa maju bersama. Amin. Kita lanjut lagi cerita dari Mbak Lucy tadi. Setelah masuk ke sana, disambut sama bibi dan sebagainya gitu ya. Ketemulah sama nenek. Nah, begitu ketemu sama nenek, pertama kan yang ngenalin, cucuku. Ya memang neneknya itu secara penglihatan, pendengaran itu masih bagus, tapi badannya itu udah lemah waktu itu ya. Cucuku yang baru jadi pengantin katanya. Nenek itu ingat gitu. Iya mbah, ini aku Lucy mbah, Salim gitu kan. Nah begitu Salim juga sama Mas Harun, Mas Harun yang salim sama nenek gitu ya. Itu si nenek kayak bingung dah. Ini siapa? Ditanya begitu sama nenek. Ini suamiku mbah, katanya. Mas Harun yang dulu pernah kesini itu loh. Neneknya tuh ingetannya tuh masih bagus, tapi di situ bingung. Hah? Kok beda mukanya? Kata si nenek gitu ya. Ya pikirnya Mbak Lucy awalnya itu cuman bercanda begitu doang. Perasaan yang dulu kamu bawa ke sini bukan ini. Ya Mbak Lucy nganggapnya tuh kayak lagi diledekin gitu. Oh Simbah apaan Simbah? Padahal neneknya itu serius. Mas Harun juga, ayo siapa yang pernah dulu kamu bawa ke sini? Enggak mas, aku enggak pernah mas, sumpah. Ya cuman Mas Harun doang gitu. Beneran, Mbah jangan gitu Simbah, nanti aku sama Mas Harun ribut. Enggak sih Mbah, itu lagi enggak bercanda, lagi enggak apa, tapi kok beda ya. Aisyah sudah, enggak apa-apa katanya. Simbah mungkin lupa, udah tua katanya begitu. Ya wis, sehat. Kalian berdua sehat katanya. Sehat Mbah katanya gitu. Alhamdulillah dan sebagainya sudah. Disambut sama neneknya, cerita-cerita lah perjalanan dari sini ke sana, dari sini ke sana. Sampai akhirnya Mas Harun itu bantu-bantu di belakang, bantu-bantu buleknya, sama ada Pak Leknya juga di situ. Mas Harun ke belakang, ini nenek itu ngobrol sama Mbak Lucy. Cuk, itu suami kamu yang dulu itu pernah dibawa ke sini, kata si Mbah. Iya Mbah, itu orang yang sama, katanya begitu kan. Kenapa Mbah? Enggak, kok beda ya? Dulu orangnya itu kecil kurus. Sekarang kok jadi tinggi besar begitu, jadi brewoken, katanya begitu sih. Nah disitulah Mbak Lucy, brewoken, Mbah? Mas Harun ndak brewoken, kata situ ya. Mas Harun nggak ada kumisnya aja tipis begitu, nggak ada brewoknya, katanya begitu. Nggak ada brewoknya gimana? Orang brewoknya tebel gitu kan. Cuman ya ganteng, kata si mbaknya. Nah di situ Mbak Lucy itu mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Kok si Mbah bilang begitu ya? Emang kenapa ya? Perasaan Mas Harun yang dulu yang aku bawa ke sini sama dengan sekarang, nggak beda jauh, badannya juga masih kurus. Nah di situ Mbak Lucy kan kayak jangan-jangan gitu ya. Nah jangan-jangan itu Mbak Lucy juga belum kepikiran jangan-jangan apa. Nah akhirnya si nenek itu bilang, yo wes, kamu hati-hati, kata si Mbah. Lu hati-hati apa Mbah, katanya. Ya hati-hati sama suamimu. Hati-hati sama suamimu itu diomongin sama seseorang yang ya udah sepuh begitu ya. Kan Mbak Lucy perasaan itu makin gak enak. Mbah nun sewu Mbah, maksudnya gimana Mbah? Aku gak ngerti maksud si Mbah itu apa gitu kan. Jadi gini, si Mbah itu ingat betul calon suami yang dulu pernah kamu bawa ke sini namanya sama Harun, dan kok hari ini beda yang dibawa orangnya, kata si Mbah. Mbah, itu orang yang sama Mbah.
Oh ya wis lah, kalau kayak gitu mungkin Simbah lupa, mungkin ya namanya orang udah tua, udah pikun. Barangkali yang tak ingat-ingat dulu orang lain, katanya begitu kan. Wah, orang lain gimana? Ya wis sudah, enggak apa-apa, tenang-tenang aja. Nah, mulai saat itu Mbak Lucy itu mulai berpikir, dan waktu itu neneknya saat Mbak Lucy itu mau pulang sekitar jam 3 sore gitu ya, mau pulang ke rumahnya ke sana. Mbah, nanti aku jam 3 mau pulang, Mbah. Kamu jangan pulang dulu. Kamu kalau kesini cuman sebentar, nggak ngelewatin 1 malam, mending nggak usah kesini, kata Simbah. Kaget dengan omongan neneknya yang seperti itu. Loh, kok Simbah tiba-tiba ngomong kayak gitu ya? Bahasanya itu untuk seorang nenek yang didatengin sama cucunya itu termasuk kasar gitu ya. Kamu kalau nggak ngelewatin 1 malam, mending nggak usah kesini gitu kan. Ini ada apa itu? Tumben Simbah itu kok ngomongnya begitu. Dan akhirnya, Mbah, emang ada apa, Mbak? Nggak ada apa-apa, kata Simbah. Pokoknya begitu. Kalau kamu kesini pengantin baru, cuman mampir doang, nggak usah kesini. Mending, kata Simbah. Mbak, jangan begitu, Mbak. Ya sudah, kamu nginep di sini semalam, kata Simbah. Simbah akhirnya nurut, ngomonglah sama Mas Harun. Mas, Simbah nggak ngebolehin aku langsung pulang, Mas, katanya begitu kan. Dan terus gimana? Yuk kita nginep semalam di sini, katanya begitu. Loh, tapi kan pakaian ditaruh di rumah sana. Ya sudah, gini aja, Mas, nanti kamu pulang ke sana ya, ambilin pakaian, katanya begitu. Loh, tapi kan aku udah hafal jalannya. Oh iya ya, Mas, ya wis, nanti pulang dulu, nanti aku tak minta izin sama Simbah. Akhirnya minta izin sama Simbah. Mbah, aku itu memang ya awalnya nggak niat buat ngerepotin Simbah sampai nginep di sini. Tapi ya aku sama Mas Harun itu nggak bawa pakaian, aku tuh nggak bawa baju, nggak ada baju ganti. Oh ya sudah, kalau gitu ambil aja ke sana. Tapi salah satu aja dari kalian, kamu yang ambil ke sana biar suamimu di sini, kata nenek. Kalau aku ambil sama Mas Harun gimana, Mbah? Enggak, begitu aja. Kamu ambil, Harun biarkan di sini, kata Simbah. Ya wis, akhirnya disampaikan lagi ke Mas Harun. Mas, begini, kata si nenek. Oh ya sudah, kalau begitu nggak apa-apa lah. Ya wis lah, akhirnya apa sih, Mbak Lucy pun pulang ke rumah ke sana, ambil pakaian. Ya diceritain begitu gitu ya. Ini sih Mbah, katanya kalau misal main ke situ dan nggak ngelewatin 1 malam, mending nggak usah ke situ gitu ya. Keluarganya Mbak Lucy pun pada ketawa-ketawa begitu kan, dan akhirnya sudah dianggapnya itu bercanda, padahal itu serius. Akhirnya Mbak Lucy pun balik bawa pakaian, keperluannya Mas Harun, keperluannya Mbak Lucy. Malam itu menginap di sana. Dan ini kondisi ini diketahui Mbak Lucy belakangan ya gitu. Jadi selama Mbak Lucy pergi ke sana, ke rumahnya, nenek itu merhatiin Mas Harun. Jadi Mas Harun itu akhirnya cerita, Simbah itu tadi ngeliatin aku terus, katanya begitu kan. Oh, ngeliatin aku terus, jangan-jangan Simbahku naksir kali Mas sama kamu. Enggak begitu, ini serius, kata Mas Harun. Gimana, Mas? Ya enggak tahu, aku nggak diajak ngobrol. Cuman apa? Aku diliatin terus gitu kan. Dan ya Mbak Lucy pun cerita, iya Mas, Simbah itu memang dia itu lagi bingung. Ya, dulu kan aku kesini sama kamu, bukan sama yang lain kan? Bukan Mas, ya orang sama kamu, siapa lagi? Ya nenek kan ngeliat kamu ketemu, udah sempet ngobrol. Nenek itu masih bingung. Kok katanya kamu sekarang beda? Perasaan tak perhatiin sama aja. Dibilangnya tuh kamu ada brewoknya, Mas, katanya. Brewok dari mana, orang nggak ada brewok, kata si. Iya, makanya aku juga dari tadi tuh lagi bingung masalah ini, kata Mbak Lucy kan. Akhirnya sudahlah, nggak usah diurusin. Nah, singkat cerita, malam harinya. Nah, begitu udah malam hari di situ, tumben-tumbennya Simbah itu biasanya kan udah tidur ya sekitar jam 8. Nah, ini sampai jam 9 malam Simbah itu malah milih duduk ada kursi goyang di sana. Milih duduk di situ. Udah anggut begini udah jam 9 malam. Mbak Lucy sama Mas Harun pun ya bingung, kita mau ngapain ya Mas ya di sini ya Mas ya. Ya sudah, akhirnya cuman duduk-duduk di ruang tamu di ruang tengah di situ doang. Cuman ada sesuatu yang bikin gak nyaman. Karena apa? Neneknya dari tadi tuh diem, tapi matanya itu sering ngeliatin ke arah Mas Harun.
Mbak Lucy kan jadi tanda tanya lagi, sebenarnya ada apa sih dengan suamiku ini gitu ya. Kenapa nenek bersikap seperti itu? Ada apa ya gitu ya. Dan akhirnya apa? Sekitar jam setengah 10 malam, Mbak Lucy sama Mas Harun pun permisi, Mbak aku mau tidur ya Mbak ya. Udah dipersiapkan satu kamar di sana. Akhirnya mereka berdua pun masuk ke dalam kamar tersebut. Ya namanya pengantin baru begitu ya. Ya pasti gimana lah memikirkan cara gitu ya supaya bisa gitu ya. Dan akhirnya sudah malam itu namanya pengantin baru gitu kan. Nah disitulah Mbak Lucy itu menyadari satu hal. Ya lampu kan agak digelapin gitu, diremang-remangin. Nah di sana Mbak Lucy itu beneran apa yang dibilang sama si mbahnya. Sepintas melihat suaminya itu Mas Harun itu berubah. Dia itu bukan sosok laki-laki yang kecil, yang kurus gitu ya. Sekarang enggak, itu jadi sosok laki-laki yang gede, besar, dan brewokan di sana. Si Mbak Lucy pun bingung. Mas, kamu siapa? Ditanya begitu kan Mas Harun. Yo ini aku emang siapa? Nah begitu ini Mas Harun jawab, Mas Harun itu kembali normal gitu kan. Nah hal itu jadi pikiran Mbak Lucy. Akhirnya sudah selesaiin dulu, begitu udah selesai cerita sama Mas Harun. Mas, aku itu jujur ya Mas ya katanya. Aku ini nggak ngarang, aku nggak bikin-bikin. Mungkin cuman perasaanku aja, tapi aku yakin ini benar dan mungkin ada sesuatu yang nggak benernya, kata si Mbak Lucy. Kenapa emang? Ya mereka ngobrol bisik-bisik ya. Tadi sebelum itu aku ngelihat kamu kok gambarannya persis seperti yang dijelaskan oleh nenek, seperti yang dilihat oleh nenek. Aku ngelihat ada laki-laki besar dan dia itu brewokan Mas katanya. Mas Harunnya ya bukan salah tanggap, tapi cara melihatnya dari sudut pandang yang lain. Itu mungkin mantan kamu kali katanya begitu ya. Kamu tiba-tiba keinget, Mas aku nggak bercanda Mas, sumpah Mas, aku nggak punya mantan-mantan begitu katanya. Bukan seleraku yang seperti itu. Itu yang aku lihat Mas. Dan aku ini nggak lagi bercanda, aku nggak apa gitu. Aku cuma cerita, coba kamu ya ikutan berpikir, kata si Mbak Lucy seperti itu kan. Dan akhirnya apa? Mereka ya capek gitu kan, dan mereka pun tertidur. Setengah 2 pagi mereka itu terbangun gara-gara apa? Neneknya itu teriak-teriak. Lunga, ojo ganggu putuku katanya. Pergi, jangan ganggu cucuku. Lunga sing adoh katanya. Minggat rono katanya. Pergi minggat sana, jangan ganggu cucuku, jangan ganggu cucuku. Dan si nenek itu bawa ini kemoceng sulak gitu ya, yang buat ini ya, ngebersihin itu. Si Mbak Lucy sama Mas Harun kan keluar dari situ, si Palek sama bulenya itu juga keluar. Mbak, kenapa Mbak? Ternyata si Mbak itu masih duduk di situ, di kursi goyong. Itu lagi megangin begini, ngelihat ke arah pintu depan sana. Keluar, awas, jangan ganggu cucuku, jangan ganggu cucu. Katanya begitu. Bingung kan semuanya, kenapa Mbak, kenapa? Ini suamimu langsung ditunjuk begitu kan suami. Loh Mbah, aku kenapa Mbah? Aku lo kayak nopo Mbah gitu ya. Aku kenapa Mbah? Aku ada salah apa ya Mbah ya? Harun ada salah apa ya Mbah ya? Bukan salahmu, kata si nenek, bukan salahmu. Wes, sekarang kamu jujur, kata nenek. Sekarang kamu jujur, jangan diumpet-umpetin gitu. Kalau diumpet-umpetin nanti si Mbah marah katanya. Loh Mbak, aku jujur apa gitu ya. Mas Harun itu mungkin udah berpikirnya yang gimana-gimana, yang macem-macem. Aku jujur apa? Kamu jujur. Kamu bawa apa? Katanya begitu kan. Kamu bawa apa dari Nganjuk sana? Dari rumahmu kamu bawa apa? Oh, Mbah, aku ndak bawa apa-apa Mbah. Aku ya begini katanya. Ndak bisa. Kamu itu bawa sesuatu. Nah itu bawa sesuatu itu apa ya Mbah ya? Ada yang nempel di badanmu, katanya begitu terus. Cuman Mas Harun masih bingung, Mbak Lucy juga masih bingung. Akhirnya Pak Leknya yang ngomong, Run, begini mungkin maksud si Mbah, kamu itu bawa sesuatu, mungkin semacam jimat atau semacam apalah begitu ya, gaman atau apa berhubungan sama ilmu-ilmu begitu.
Mas Harun tuh mikir, Pale, aku sendiri tidak terlalu percaya dengan ilmu-ilmuwan seperti itu. Katanya aku tidak terlalu suka katanya. Dan ya aku tidak mungkin bawa sesuatu. Udah gini aja Run, ini daripada ribut gitu ya. Nuwun sewu. Di antara semuanya kan kamu nggak kesini nggak bawa apa-apa, maksudnya nggak bawa tas, nggak bawa apa gitu kan. Pakaian kan ditinggal di sana. Nah, sesuatu yang mungkin nempel ke sini, sesuatu yang buat nyimpan sesuatu itu adalah dompet, kata si Pak Le. Iya Pak Le, coba kamu cari di situ gitu ya. Coba kamu cari, kata Pak Le-nya, barangkali ada di sana. Dan akhirnya apa, Mas Harun pun dompetnya habis tidur, oh nggak di sini, dia pun balik ke kamar dulu ke sana. Dompetnya dibawa di ruang tengah, dibukain lah ya, ada duit berapa, nggak terlalu banyak gitu kan. Ada KTP dan sebagainya. Nah, di situ ada satu benda yang terbungkus rapi dari kayak semacam kertas yang mengkilap itu loh, kayak aluminium foil semacam itu ya. Terbungkus kotak kecil itu nyelip di antara sela-sela dompetnya Mas Harun. Itu pun ketahuan setelah dikeluarkan semuanya. Dan Pale, dari semua ini barang-barangku kecuali satu ini, kata. Nah itu, kata si Pak Le-nya, itu Run, mungkin itu penyebabnya. Iya bener, itu ndak beres, itu ndak bener, sana buang ke belakang, kata si Mbah itu begitu. Dan akhirnya nengok kan ke Mbak Lucy, ya Mas, sudah Mas, dibuang aja katanya. Akhirnya apa, Mbak Lucy sama Mas Harun kan ke belakang diantar sama Pak Le-nya. Akhirnya dibuang ke belakang sana, ada belumbangan tempat buang sampah begitu, udah dilempar begitu aja. Balik lagi mereka berdua ke situ. Nah, si Mbah pun akhirnya ngomong, siapa yang ngasih kamu itu, ditanya begitu kan. Aku ndak tahu Mbah, sumpah Mbah, saya itu Mbah, aku itu ndak ngerti siapa yang ngasih ini. Nggak tahu, bener-bener aku nggak tahu, dan aku nggak nyadar, aku nggak pernah meminta, aku nggak pernah membuat, nggak pernah dikasih. Oh, artinya ada yang ngasih di sana. Nah, tahu siapapun itu, ada yang ngasih, ada yang naruh di dompetmu. Siapa itu kira-kira yang bisa mengakses dompetmu? Ya nengoknya ke Mbak Lucy gitu. Mbak, aku nggak pernah ngurus-ngurus dompetnya itu, dompetnya Mas Harun, lagian dompetnya juga nggak ada isinya gitu. Sambil bercanda-bercanda begitu, biar nggak terlalu tegang, kata si Mbak Lucy. Dan akhirnya apa? Si Mbah pun cerita di situ. Setelah ditanya, Mbah, emang kenapa sih Mbah? Jadi begini, itu mungkin tujuannya itu baik, mau buat ngelindungin kamu atau apa gitu, kayak semacam kayak dibikinin lah jin pendamping gitu, misalkan, kata si nenek. Setan pendamping, khodam pendamping, siapapun itulah namanya, mungkin maksudnya seperti itu. Cuman yang ini tuh kurang ajar, kata si Mbah. Kok nyampe ini gantiin kamu, katanya begitu. Gantiin aku gimana Mbah? Ya itu yang aku lihat. Nah sekarang ini kamu udah normal, ini yang aku kenal, kata si Mbahnya. Ini aku kenal dulu, kamu pernah kesini Harun, orangnya kecil, nah begini gitu, sama mirip sama kayak kakeknya si ini, kayak mirip kakeknya Mbak Lucy. Yang sebelumnya si Mbah itu ndak kenal sama sekali, orangnya gede besar brewokan. Jadi itu Mbah yang ini, iya itu tuh yang ini yang ngikutin kamu, katanya begitu. Kasihan nanti istrimu. Terus ini gimana Mbah? Ya wis sudah, ndak apa-apa. Nah dari situ Mbak Lucy pun tahu, oh ini ternyata alasan kenapa dia itu disuruh nginep satu malam di tempat neneknya, yaitu tadi untuk membongkar ini semua begitu. Dan itu kan udah akhirnya ya sampai subuh, sampai pagi hari mereka nggak tidur. Dan pagi-pagi mereka pun pulang dulu ke rumah, ke sana ya, ke rumahnya Mbak Lucy sekitar jam 7 pagi. Pamitan pulang, Mas Harun sama Mbak Lucy kan naik sepeda motor. Nah, di perjalanan itu kan lewatinya masih daerah pedesaan ya. Kanan kiri itu ada pagar bambu, seperti itu nanti ada pohon bambu-bambunya. Pagi itu asri banget, angin itu cek bunyi bambu di pagi hari itu nikmat banget, kata Mbak Lucy. Enak banget ya Mas hidup di sini ya Mas ya. Ya, cuman itu tadi. Begitu sampai di bambu, mereka itu papasan dengan seseorang. Ada seseorang laki-laki
yang pakaiannya tuh aneh. Jadi pakaiannya itu cuman kayak pakaian dulu, cuma pakai kain-kain begitu doang gitu ya. Bukan model-model sekarang lah. Itu orangnya gondrong, brengosan gitu ya. Gondrongnya cuman nggak gondrong-gondrong banget. Rambutnya tuh agak sedikit awut-awutan gitu ya. Itu brewokan dan itu tidak terawat. Nah, papasan sama mereka berdua. Ini sisi orang tadi itu cuman berdiri gitu ya. Itu ngeliatin mereka berdua. Mbak Lucy yang melihat gitu kan. Serem banget orang itu, tapi dia tuh langsung inget. Kok yang dideskripsikan kok semalam, kata Mbak Lucy. Semalam itu adalah sosok yang aku lihat di kamar gitu ya, sebelum sama Mas Harun. Itu yang aku lihat itu jangan-jangan itu ya yang dimaksud sama nenek gitu kan. Nah, si sosok itu ngeliatin Mbak Lucy terus sampai akhirnya Mbak Lucy kan ngelewatin meluk Mas Harun itu tambah kenceng banget. Mbak Lucy nengok ke belakang, si sosok itu tuh jalan begini, lompat-lompat, dap, itu ngikutin Mbak Lucy terus sampai menjelang ke rumahnya. Jadi begitu udah deket, udah mau sampai rumah, sosok itu baru berhenti, nengok ke sana, itu cuman berhenti di situ doang gitu ya. Dan akhirnya diceritakanlah semua ke bapak sama ibunya. Dan ternyata ternyata bapak sama ibunya pun kaget gitu ya, kok bisa seperti itu gitu, kok ada kejadian seperti itu. Dan akhirnya udah beberapa hari mereka di sana, alhamdulillahnya Mbak Lucy itu sempat terganggu gitu dengan hal tersebut, tapi udah maksudnya bisa melewati masa bulan madu itu dengan sangat menyenangkan lah. Dan akhirnya mereka pun balik lagi ke Nganjuk, ikut ke daerahnya si Mas Harun tadi. Nah, sesampainya di sana, Mas Harun pun cerita sama keluarganya, Pak, Bu, begini aku kemarin ngalamin begini diceritakan. Hah? Iya, Run, bapak sama ibunya ternyata tahu hal tersebut. Jadi, sebelum menikah, mereka berdua, orang tuanya itu ngobrol-ngobrol sama bibinya Mas Harun. Dan bibinya Mas Harun itu orang yang pinter, orang yang sering dimintain tolong lah, dimintain bantuan, semacam dukun begitu. Intinya tuh begini, Lek gitu ya, ini minta tolong Harun dibikinin sesuatu lah biar dia tuh aman, selamat. Soalnya dia kan ya pergi jauh gitu ya, merantau katanya begitu. Itu pergi jauh merantau dan waktu itu dibikinin sama bibinya. Ini nih, tapi gak dipakai sama Mas Harun kecuali saat menjelang pernikahan. Itu sama ibunya, jimat itu tuh dimasukin ke dompetnya, slep, kayak diumpetin, dan Mas Harun berangkat lagi ke sana. Nah, semenjak saat itu Mas Harun katanya ada pendampingnya, ada yang nemenin di situ ya. Nah, itulah yang dilihat sama neneknya si Mbak Lucy. Neneknya Mbak Lucy juga ternyata bukan orang sembarangan gitu. Dia tuh juga mengerti hal-hal semacam itu, orang dulu lah begitu ya. Ilmu titennya itu kan kuat banget ya. Kurang lebih seperti itu ceritanya, satu pengalaman horor yang pernah dialami oleh Mbak Lucy. Baik, itu aja Mbak Lucy, terima kasih banyak atas ceritanya. Untuk kawan-kawan semua juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks. Ke Riam Biru terima kasih banyak, kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Termasuk kawan-kawan yang sudah belanja, sudah ngelarisin bawang gorengnya bijinya, juga terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, belum sempat nyicipin, monggo cek di bawah video ini ya, ada di sana. Dan untuk kawan-kawan mitranya Wiji juga tentu saja terima kasih banyak. Yang berminat join, buka aja nyaiwiji.com. Itu aja. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semua tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.